489 penawaran. Harta karun berikutnya, Kixuan Ye. Saya tidak akan banyak bicara tentang penggunaan Kixuan Ye. Saya yakin banyak orang datang ke sini untuk Kixuan Ye. 3,7 Xuan Ye, harga awal untuk setiap buah adalah 20 yuan batu yuan kualitas rendah, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 yuan batu. Segera, pelelangan mencapai jeda. Setelah jeda, pelelangan juga memasuki kondisi paling intens. Barang-barang yang dilelang semuanya adalah harta karun langka dan langka, harta karun yang bahkan akan diperjuangkan oleh orang-orang kuat di alam Baoyuan dengan panik. Meski sangat marah, lelaki tua berambut putih itu hanya bisa menahan amarah di hatinya dan terus menyaksikan pelelangan. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam Baoyuan tidak memiliki banyak batu yuan di tangan mereka. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka masih perlu menggunakannya untuk berkultivasi. Mustahil bagi seorang pejuang di puncak alam Dao sejati untuk memiliki begitu banyak batu multidimensi. Lin Chen pasti mendapatkannya dari adik laki-lakinya. Orang tua berambut putih wajah pria itu jelek. Menurutnya, Lin Chen, seorang pejuang Dao Realm sejati, pasti mendapatkannya dari adik laki-lakinya. Alasan mengapa seorang pejuang di puncak budidaya memiliki begitu banyak batu yuan adalah karena dia membunuh adiknya, lelaki tua berambut merah, dan memperoleh batu yuan dari lelaki tua itu. Tidak seperti orang lain, lelaki tua berambut putih yang duduk di belakang aula tidak dapat melihat pemandangan ini, namun wajahnya menjadi semakin suram. Padahal, jika orang lain memang ingin menyaingi Lin Chen, mustahil bagi Lin Chen untuk memotret formasi kuno dan buku kuno tersebut. Ada dua alasan mengapa ia berhasil mengambil foto tersebut. Pertama, tidak banyak batu yuan di tangan ahli alam Baoyuan. Mereka juga perlu menawar harta karun tersebut, seperti 7 daun misterius. Kedua, di tangan mereka. Pendapat, tidak masalah jika Lin Chen berhasil memotret buku kuno tentang formasi kuno ini. Begitu mereka meninggalkan kota peri, mereka akan berkerumun dan membunuh Lin Chen. Ketika saatnya tiba, buku kuno tentang formasi kuno akan tetap menjadi milik mereka. Tentu saja, panduan formasi kuno dan buku kuno ini tidak murah. Harga awalnya adalah 15 yuan batu yuan kualitas rendah. Meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan tidak memerlukan manual formasi kuno dan buku-buku kuno, mereka masih membutuhkannya. Tidak semuanya tidak diperlukan, jadi Lin Chen hanya berhasil membeli buku formasi kuno ini dengan 30 batu yuan tingkat rendah. Catatan formasi kuno Yan Lao tidak lengkap, dan banyak formasi yang hilang. Buku formasi kuno ini mencatat ratusan formasi, yang sangat penting bagi saya dalam berlatih formasi. Sangat membantu. Kapan tuan rumah mengeluarkan buku pegangan formasi kuno dan buku kuno, Lin Chen memutuskan untuk melelang buku pegangan formasi kuno dan kuno ini. Tidak ada yang membutuhkannya, tetapi buku kuno tentang formasi kuno ini sangat membantu Lin Chen. Selanjutnya, sejumlah besar harta karun dilelang di pelelangan, termasuk senjata asli, benda aneh, dan bahkan formasi kuno dan buku kuno. Bagi sebagian besar pejuang, mereka tidak punya waktu atau tenaga untuk mempelajari seni formasi, lagi pula, dibutuhkan banyak energi untuk menguasai formasi, dan bagi mereka yang kuat di alam Baoyuan, sudah sangat memakan energi untuk memahaminya. Misteri. Justru karena tidak ada orang yang datang ke kota peri yang lemah, dalam keadaan seperti itu, harta yang dibawa oleh semua orang sangatlah berharga, terutama barang yang akan dilelang. Yang kuat di alam Baoyuan yang bisa datang ke kota peri semuanya kuat di antara pejuang dengan level yang sama. Bahkan jika mereka tidak berada di alam Baoyuan, mereka tetap jenius dengan potensi besar. Tentu saja, kekuatan mereka tidak akan terlalu lemah. Jika tidak, meskipun mereka mendapat undangan ke kota peri, mereka tidak akan dapat memblokir begitu banyak intersepsi dan mencapai kota peri. Melihat semua orang terdiam, pembawa acara segera mulai menghitung mundur. VIP nomor 75 menawar 85 yuan untuk tempat pertama batu yuan bermutu rendah. Kali ini, VIP No. 75 menawar 85 keping batu yuan bermutu rendah. Mendengar kata-kata pembawa acara, banyak ahli alam Baoyuan di aula mau tidak mau membuka mulut, ingin menawar, tetapi pada akhirnya mereka menutup mulut. Bukannya mereka tidak mau menawar. Yang pertama adalah harganya sudah sangat tinggi. 85 batu yuan tingkat rendah, yang sekuat alam Baoyuan awal, mungkin tidak tersedia untuk mereka. Yang kedua adalah semua orang memintanya. Ide Kixuan Ye kedua dan ketiga. VIP No. 75 menawar 85 buah batu yuan kualitas rendah. Apakah ada yang lebih tinggi? Semuanya, mohon maaf. Hanya ada 3 daun Kixuan dalam setahun.
Jika Anda tidak mendapatkannya tahun ini, Anda harus menunggu hingga tahun depan. Pembawa acara selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Aula terdiam selama beberapa saat. Instan. Semua orang melihat ke meja tuan rumah, dan tidak ada lagi yang meneriakkan harganya. Setelah beberapa saat, harga daun kiksuan pertama dinaikkan menjadi 85 batu yuan tingkat rendah. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, harga daun kiksuan pertama dinaikkan menjadi 70 batu yuan kualitas rendah. Kecepatannya sangat cepat hingga mencengangkan. Saya tidak puas dengan Anda, saya berkompetisi untuk kiksuan Ye tahun lalu, tapi sayangnya saya tidak mempersiapkan diri dengan baik saat itu. Tapi kali ini saya di sini hanya untuk kiksuan Ye. Jika Anda ingin menawar, saya akan menemani Anda. 70 batu yuan tingkat rendah. Ini adalah lelang. Tentu saja, pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi. Saya akan menawarkan 50 yuan batu yuan kualitas rendah. Jangan berkelahi, semuanya. Total ada 3 daun kiksuan. Yang pertama ini milik saya. 20 batu yuan tingkat rendah. Anda berani menawar hanya 25 batu yuan tingkat rendah. Bagi saya, daun kiksuan ini adalah harta paling berharga, 35 batu yuan tingkat rendah. 45 batu yuan tingkat rendah. Faktanya, seperti yang dikatakan pembawa acara, alasan utama mengapa sebagian besar orang kuat di tahap awal alam Baoyuan datang ke kota peri terkait dengan daun kiksuan. Daun kiksuan adalah daun spiritual 1000 tahun pohon spiritual tua di kota peri. Daun spiritual energi surga dan bumi yang sangat kaya telah dikumpulkan di dalamnya, yang sangat membantu pembangkit tenaga listrik tahap awal di alam Baoyuan yang berada dalam kondisi kemacetan. Aula tiba-tiba menjadi gila. Banyak orang kuat di tahap awal alam Baoyuan memiliki mata yang berapi-api dan melihat ketiga daun kiksuan di panggung ketua dengan ekspresi gila. Apapun yang terjadi, kita harus memenangkannya. Dengan 1 daun kiksuan, saya bisa menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan. Setiap tahun di lelang kota abadi, penguasa kota abadi hanya mengeluarkan 3 daun kiksuan. Tahun lalu saya tidak mendapatkannya, tapi tahun ini saya harus mendapatkannya tidak peduli apa. Akhirnya kita sampai di kiksuannya. Wow! Sebagian besar barang yang dilelang di pelelangan digunakan oleh orang-orang kuat di alam Baoyuan. Bagi seorang pejuang di puncak alam Dao sejati seperti saya yang datang ke sini, mendapatkan pengetahuan adalah hal yang paling penting. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Selama seluruh pelelangan, Lin Chen hanya menghabiskan 30 yuan batu yuan tingkat rendah untuk membeli buku kuno tentang formasi, seolah-olah dia hanya melakukan apa saja. Namun, Lin Chen juga memahami bahwa banyak pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem tahap akhir yang berpartisipasi dalam pelelangan mewakili satu kekuatan, dan mereka mampu menghasilkan begitu banyak yuan tingkat rendah. Si secara alami dapat memahaminya. Kemudian, beberapa harta karun lagi dilelang di pelelangan, yang masing-masing membuat penawaran menjadi intens. Sedangkan untuk kotak yang diturunkan harta karun itu sebenarnya adalah harta karun setengah langkah yang dilengkapi dengan 16 formasi, yang menyebabkan semua orang di aula menjadi gila. Harga penawaran mencapai beberapa ribu batu yuan kualitas rendah. Itu diakuisisi oleh seorang lelaki tua di alam Baoyuan akhir. Harganya sangat tinggi sehingga membuat Lin Chen juga sangat terkejut. 80 batu yuan kualitas rendah ditawar untuk kiksuan Ye ketiga. Selanjutnya, daun kiksuan kedua dilelang. Karena daun kiksuan pertama diganggu oleh pemuda itu, tidak ada yang menawarnya, jadi daun kiksuan kedua dilelang. Yang paling intens justru sebaliknya, dengan harga penawaran mencapai 90 batu yuan kualitas rendah. Pada akhirnya, daun kiksuan pertama difoto oleh pemuda itu, dan pemuda itu juga diketahui oleh semua orang di aula, dan mereka semua menebak cerita di balik pemuda itu. Apakah kekuatan itu layak untuk dihadapi? Di hadapan diskusi semua orang, pemuda itu duduk diam dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bergerak. Tidak mendengar kata-kata mereka sama sekali. Meski begitu, pria parubaya itu terlihat sedikit putus asa. Hampir mustahil baginya untuk melanjutkan. Mengikuti harganya. Dengan kata lain, area ini kiksuan Ye tidak punya pilihan selain merindukannya. Pria parubaya itu benar. Sekarang pria muda itu telah menjadi fokus penonton. Sebagian besar orang kuat di alam Baoyuan memandang pria muda itu dengan mata yang tidak ramah. Di sana tidak ada keraguan bahwa selama pemuda itu pergi, kota peri pasti akan terkepung. Wajah pria parubaya itu berubah dan dia akan marah, tetapi ketika dia mengira ini adalah kota peri, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia hanya menatap pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, oke." Wah,
Kamu meminta kematian, apakah kamu pikir kamu bisa menyimpan Kixuan Ye dengan memotretnya? Anda menunggu untuk mati. Pemuda itu menatap pria parubaya itu dan berkata dengan tenang, hanya karena Anda tidak membutuhkannya sekarang bukan berarti Anda tidak akan menggunakannya di masa depan. Terlebih lagi, wajahmu tidak berharga. Adik, kamu berada di puncak alam dao sejati, dan sekarang kamu telah mengambil 7 daun misterius tidak ada gunanya, kenapa tidak kamu menjualnya ke orang berikutnya dan memberiku daun Kixuan ini? Pria parubaya bertekad untuk mendapatkan Kixuan Ye ini, tetapi pemuda itu jelas sangat ambisius, dan dia tidak yakin apakah dia pasti akan mendapatkan daun Kixuan dari pemuda itu, jadi dia hanya bisa berteman seperti ini. Selain itu, dilihat dari penampilan pemuda itu, dia sama sekali tidak menganggap serius 100 batu yuan tingkat rendah. Dengan kata lain, apalagi 100 batu yuan tingkat rendah, bahkan 200 atau 300 batu yuan tingkat rendah yuan seton, mungkin anak muda bisa mendapatkannya. Duduk di nomor 75 adalah seorang pria parubaya di tahap awal alam Bao Yuan. Dia melihat pemuda itu menawarkan 100 yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada batu yuan tingkat rendah. Dia mampu membeli 100 batu yuan tingkat rendah dengan semua kekuatannya, tetapi jika dia menggunakan 100 batu yuan tingkat rendah untuk membeli Kixuan Ye, apalagi yang dia perlukan di masa depan. Jika Anda ingin membeli harta karun ini, Anda mungkin akan melewatkannya. Misalnya, seperti Kerajaan Suci Yongtai, jika pemuda ini adalah talenta muda Kerajaan Suci Yongtai, maka tidak mengherankan jika mengeluarkan 100 batu yuan tingkat rendah di puncaknya dari alam dao sejati, tetapi pemuda dari Kerajaan Suci Yongtai Juncai hanya akan pergi ke Tanah Suci, dan hampir tidak mungkin untuk datang ke Kota Abadi. Mungkinkah ada kekuatan besar di balik orang ini? 100 batu yuan bermutu rendah. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Orang ini berada di puncak alam Tao sejati. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu yuan tingkat rendah? Lalu dia melihat Lin Chen tidak jauh ke kiri, pemuda yang sebelumnya menukar harta setengah langkah dengan harta setengah langkah sedang duduk di kursinya, memandang tuan rumah dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang di sekitarnya juga memandang pemuda itu. Produk bermutu rendah yang baru saja dia tawar seharga 100 yuan dialah yang mendapatkan batu yuan. 100 batu yuan kualitas rendah. Melihat hitungan mundur terakhir pembawa acara akan segera berakhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika Lin Chen mendengar suara itu, dia tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya dan mengikuti suaranya. VIP nomor 75. Bab 490, Formasi Berkelanjutan. Lin Chen, jika dia bertemu dengan lelaki tua berambut putih di luar kota peri, dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Lin Chen sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di pegunungan Feng Lei. Niat pedangnya waktu dan niat pedangnya untuk menghancurkan telah membuat kemajuan besar, bahkan untuk orang kuat di tahap awal Bao Yuan Ranah. Lin Chen juga pasti akan bertarung. Sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak menemuiku di luar kota peri, jika tidak kamu akan mati secara menyedihkan, Lin Chen mencibir. Pada saat ini, pelelangan baru saja berakhir, dan lingkungan sekitarnya sangat bising, tetapi kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat. Tidak peduli seberapa pelan suara lelaki tua berambut putih itu, tidak peduli betapa bisingnya lingkungan sekitar, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lin Chen, jika kamu berani membunuh saudaraku, aku bersumpah, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin, mengingat keengganan di mata lelaki tua berambut merah itu. Ketika dia meninggal, ekspresinya menjadi lebih ganas dan ingin segera memotong Lin Chen menjadi beberapa bagian. Kini setelah ditemukan, lelaki tua berambut putih itu tidak mau bersembunyi lagi. Dia memandang Lin Chen dengan dingin, ekspresinya sangat suram. Dia ditemukan. Anak ini memiliki perasaan yang tajam. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat Lin Chen melihatnya, dia merasa sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di sekitar yang memperhatikan Lin Chen, dia hanya memperhatikan salah satu orang Lin Chen. Dia tidak mencolok, tetapi dia masih diperhatikan oleh Lin Chen. Orang tua berambut merah itu jelas tidak mengenal Lin Chen, dia kebetulan bertemu Lin Chen dan mengetahui bahwa dia mendapat undangan dari kota peri di tubuhnya, jadi dia mengambil tindakan. Tapi Lin Chen tidak tahu, dan sebenarnya lelaki tua berambut merah itu tidak tahu kalau lelaki tua berambut putih itu ada di kota peri, kalau tidak, dia bisa saja meminta lelaki tua berambut putih itu membantunya menawar beberapa harta yang dia butuhkan. Lin Chen masih ingat apa yang terjadi hari itu di pegunungan Feng Lei. Jika monster tingkat ketujuh tidak muncul, saya khawatir dia, sialan dan si kecil tidak akan bisa muncul. Melarikan diri dari kejaran lelaki tua berambut putih itu.
bunuh, tetapi Lin Chen tidak menyangka bahwa lelaki tua berambut putih itu benar-benar akan muncul di kota peri. Demikian pula, Lin Chen juga sedikit terkejut. Karena si berambut putih orang tua berada di kota peri, mengapa orang tua berambut merah, adik lelaki tua berambut putih, melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya? Menjarah undangan kota peri Lin Chen. Itu dia. Kilatan keheranan melintas di mata Lin Chen. Dia menoleh dan melihat ke belakang, tepat pada saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu menatapnya dengan kebencian di matanya. Ekspresinya sangat kejam, seolah dia tidak mau berhenti sampai Lin Chen terbunuh. Namun, tatapan yang dia rasakan barusan seperti digigit ular berbisa, berlama-lama, membuat jantung orang berdebar-debar. Sejak dia datang ke kota peri, dia telah diawasi hampir setiap saat. Lagi pula, jarang seorang pejuang di puncak alam Dao sejati datang ke kota peri, tapi dia kemungkinan besar menjadi pembunuh orang lain dan merebut harta karun. Target, begitu banyak orang memandang Lin Chen dengan sengaja atau tidak, dan kekuatan jiwanya sangat kuat dan dia dapat dengan mudah mendeteksi tatapan semua orang di sekitarnya. Lin Chen sudah terbiasa tatapan seperti ini dan mengabaikannya. Hah! Lin Chen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke Fiery City Inn, tetapi pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba merasakan tatapan dingin dari belakang. Saat keluar dari balai lelang, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jumlah kios di kedua sisi jalan jauh lebih sedikit. Terlihat jelas banyak yang sudah tutup kios mereka atau hari ini belum mendirikan kios sama sekali untuk mengikuti lelang. Namun, tidak mudah untuk menyusun 108 formasi dan menggabungkan 108 formasi individu untuk membentuk formasi berantai. Lin Chen sekarang saya hampir tidak bisa melakukannya. Formasi rantai yang terdiri dari 108 formasi, bahkan orang kuat di alam nirvana bisa mati jika dia terjebak di dalamnya. Setelah membaca pengenalan formasi ini, Lin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Lin Chen juga melihat sejumlah besar formasi yang disusun oleh orang dahulu di tempat warisan, jadi dia ingin mempelajari formasi tersebut. Sekarang ketika dia melihat formasi kuno di buku kuno, saya langsung tertarik dengan tata letak formasi rantai. Formasi rantai adalah disebut juga formasi di dalam formasi, yang paling sulit untuk diatur. Salah satu formasi juga merupakan formasi trinitas serangan, pertahanan dan pengepungan. Formasi ini pernah ditemui Lin Chen di lembah malam bersalju di tanah warisan. Di saat itu, Lin Chen dan si kecil terjebak di dalam. Jika bukan karena si kecil, pria itu kebetulan mengenai mata formasi. Selain itu, formasinya terlalu tua dan banyak tempat yang rusak, jadi satu orang dan seekor binatang melarikan diri darinya. Formasi berurutan. Formasi yang kurang dari 30 dianggap formasi tingkat rendah, formasi dengan lebih dari 30 dan kurang dari 68 dianggap formasi perantara, dan formasi dengan kurang dari 30 adalah formasi perantara. Ada lebih dari 68 metode, yang merupakan formasi rantai lanjutan. Formasi ini dapat menyusun hingga 108 formasi sekaligus. Yan Lao sudah lama tidak mempelajari formasi. Formasi yang dia pelajari juga merupakan formasi umum saat ini. Dia tidak tahu banyak tentang formasi kuno seperti ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya, formasi dan metode penyusunan formasi pada formasi saat ini sangat berbeda dengan formasi pada zaman dahulu. Secara alami, Lin Chen tidak dapat melihat dalam manual formasi Yan Lao bahwa itu berbeda dari yang sekarang. Formasi kuno sama dengan yang ada dalam buku-buku kuno. Ada total 358 formasi yang tercatat dalam buku formasi kuno ini, mulai dari yang sederhana hingga yang sulit, mencakup berbagai formasi. Namun, di antara formasi tersebut, Lin Buchen tidak melihatnya dalam formasi tersebut manual yang diberikan kepadanya oleh Yan Lao. Lin Chen melihatnya dengan cermat. Menurut penjelasan tuan rumah, ada ratusan formasi kuno yang tercatat dalam buku formasi kuno ini, bahkan ada yang hilang dan cukup berharga. Tentu saja formasi berharga ini sebuah buku kuno tentang sihir benar-benar tak ternilai harganya jika ditempatkan di tangan seorang master formasi, tetapi tidak ada gunanya jika ditempatkan di depan seorang pejuang yang tidak tertarik dengan seni formasi. Lin Chen duduk bersila di tempat tidur. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah buku kuno dengan hanya selusin halaman. Di pelelangan itulah Lin Chen menggunakan 30 buku bermutu rendah batu yuan untuk menawarnya formasi kuno dan buku kuno di bawah. Di penginapan kota peri. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berambut putih itu mau tak mau terlihat semakin murung, seolah-olah dia baru saja memakan macan tutul yang layu dan sangat marah. Saat lelaki tua berambut putih itu berpikir sejenak, Lin Chen telah berbalik dan menyatu dengan kerumunan, dan segera menghilang.
Meskipun lelaki tua berambut merah itu tidak sekuat dia tidak jauh lebih lemah. Dan Lin Chen dapat dengan mudah membunuh lelaki tua berambut merah itu, jadi itu mungkin tidak mudah bagi dia untuk mengalahkan Lin Chen. 2 bulan lalu, beruang kecil yang mengamuk hendak menerobos. Sekarang setelah dia berada di kota peri selama beberapa hari, si kecil akhirnya berhasil menembus ke level 7. Situasi si kecil saat ini jelas akan menembus ke level 7. Orang ini akhirnya membuat terobosan. Lin Chen memiliki senyuman di matanya. Pada saat ini, beruang tiran kecil sedang berbaring di tanah, tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya dan vitalitas langit dan bumi yang hampir berubah menjadi tetesan air, dan si kecil sedang menyerapnya. Energi spiritual dan vitalitas dengan mulut terbuka lebar. Gelombang momentum yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Momentum ini begitu kuat bahkan Lin Chen pun merasa sedikit tertekan. Hah! Lin Chen merasakan momentum ini, dan reaksi pertamanya adalah melihat beruang kecil yang kejam itu. Sambil berpikir dalam hatinya, tiba-tiba, aura mengejutkan muncul dan menyelimuti seluruh ruangan. Jika Lin Chen sepenuhnya memahami 300 jenis formasi ini, bahkan jika dia tidak tahu apa-apa tentang formasi sebelumnya, dia masih bisa menjadi generasi ahli formasi, senilai 30 yuan. Formasi kuno dan kuno buku yang difoto oleh Yuan Xi pasti berharga. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup buku formasi kuno dengan ekspresi gembira. Dia hanya membaca satu formasi di buku kuno tentang formasi ini malam itu. Jalan Lin Chen masih panjang jika dia ingin berhasil menyusunnya. Dan Anda harus tahu bahwa ada total 100 formasi yang tercatat dalam buku kuno ini. Lebih dari 300 formasi. Pantas saja, formasi ini berani mengatakan demikian setelah berhasil dikerahkan, bahkan jika berhasil dikerahkan, orang kuat di alam nirwana terjebak di dalamnya dan mungkin juga binasa. Lin Chen tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan cara ini, jika Anda ingin mengatur formasi rantai yang terdiri dari 108 formasi akan sangat rumit dan rumit, tetapi setelah berhasil disusun, hampir tidak mungkin bahkan bagi seorang ahli formasi untuk menemukan solusi terhadap susunan rantai, kecuali dia dapat menggunakan salah satu dari formasi tersebut. Formasi rantai. 108 formasi semuanya telah retak, dan formasi individu ini sangat kompleks, dan mata formasi hampir tidak terlihat. Akhir formasi juga harus sesuai dengan awal formasi terpisah lainnya. Ada hubungan antara formasi dan formasi. Sederhananya, struktur tata letak formasi dapat dibagi menjadi beberapa garis. Formasi dengan ratusan garis sangatlah rumit, dan tata letaknya formasi individu dari formasi rantai tersebut harus mempunyai sedikitnya ratusan garis, kemudian garis-garis utama dari garis-garis pada formasi individu tersebut harus terhubung dengan garis-garis utama dari formasi individu yang lain. Setelah semalaman melakukan eksplorasi dan penelitian, Lin Chen akhirnya menemukan kuncinya. Tadi malam, saya melihat bahwa formasi rantai dibentuk oleh kombinasi banyak formasi. Lin Chen sedang memikirkan tentang prinsip di balik kombinasi formasi. Lin Chen melihat buku formasi kuno di tangannya, matanya merah, dan dia tampak bersemangat. Oke. Jadi begitu. Inilah prinsip di balik kombinasi formasi serial. Keesokan paginya, saat Lin Chen asyik mempelajari seni formasi, dan si kecil berlatih keras, sepanjang malam berlalu dalam sekejap mata. Beruang kecil yang mengamuk menyerap vitalitas langit dan bumi ketika masih berada di tingkat teratas tingkat ke-6. Tentu saja sangat sulit untuk menyerap dan memurnikannya. Justru karena dimulainya untuk berlatih dengan vitalitas langit dan bumi, si kecil hanya membutuhkan vitalitas langit dan bumi untuk menerobosnya. Ini tidak melulu tentang energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga membutuhkan vitalitas langit dan bumi yang sangat besar. Untungnya, ini adalah kota peri, dan vitalitas langit dan bumi di kota peri lebih kaya dibandingkan tempat lain. Bagaimanapun juga, energi spiritual langit dan vitalitas langit dan bumi adalah dua energi yang berbeda. Prajurit di bawah alam Baoyuan menyerap energi spiritual langit dan bumi, sedangkan prajurit di atas alam-alam Baoyuan menyerap vitalitas langit dan bumi. Awalnya, tingkat kultivasi si kecil sudah berada di tingkat teratas dari tingkat ke-6, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat ke-7. Tetapi karena dia datang ke kota peri, si kecil juga menyerap banyak energi langit dan bumi, tetapi juga menunda terobosannya. Ho. Ketika si kecil melihat Lin Chen tenggelam dalam mempelajari formasi, dia segera tidak ragu-ragu, berbaring di tumpukan batu spiritual, dan sekali lagi mulai menyerap energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi, mulailah berlatih.